Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang pertama sekali kita ucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berkumpul kepala Ismail dalam rangka undangan kami sama kepala sekolah untuk bertemu dengan Bapak Ibu dalam hal identifikasi aset sumber daya daerah dan strategi pengelolaan nanti yang kita butuhkan di Ismail. Memang tidak semua yang kami undang Bapak Ibu, tetapi yang hadir ini sudah cukup mewakili untuk merumuskan hal ini. Sholat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam tempatnya hormat kepala Ismail kurang bola kepala SD dan kepala sekolah ketua komite kepala taliban bola yang terhormat Bapak Ibu guru pada seluruh BPK yang sudah hadir pada kesempatan ini. Seperti yang kami sampaikan tadi, kita diundang begini sebenarnya ini tugas kami yang para jum selaku penggerak di modul 32, yaitu mengidentifikasi aset dan sumber daya daerah dan bagaimana strategi pengelolaannya di Ismail. Kemudian dapat kami sampaikan ini bukan semata-mata hanya tugas, tetapi nanti harapan kami bisa diimplementasikan di Ismail bola agar terjadi peningkatan kualitas dan kualitas dalam proses belajar mengajar di Ismail bola dan tumbuh ekosistem dan komunitas yang mulai mendukung pembelajaran di Ismail. Jadi kami pelajari bahwa itu salah satu yang harus dilakukan adalah setiap keluarga sekolah, sebenarnya murid juga ikut ini ya, diundang. Dan setiap keluarga sekolah termasuk murid harus tahu dan menyadari apa aset ataupun sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran di sekolah kita. Di aset yang dimaksud bukan cuma aset di dalam, tetapi juga aset keluar, karena pasti ada kerjasama dengan aspek-aspek atau stakeholder lain yang bisa mendukung pendidikan atau proses belajar. Baik, untuk meningkat waktu membuka acara kita ini, kami bacakan tata tertib. Yang pertama pembukaan oleh Ketua sudah, kemudian sambutan nanti dari Ketua Komite Pembalap, kemudian sambutan dari Kepala Semangat Bola, kemudian ada diskusi tentang identifikasi aset dan sumber daya daerah dan strategi pengembangan. Kemudian tanya jawab dan terakhir meningkat waktu langsung saja ke yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Komite Semangat Bola, Pak Bang Harap sebagai MC pada waktu persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini semoga bermanfaat bagi kita untuk kemajuan pembangunan SDM maupun ataupun menjadi keluarga ini dalam keadaan. Kemudian yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf bila tidak salah mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Komite Semangat Bola sudah bikin sambutannya.
selanjutnya sambutan sekaligus membuka dari kepala Wisma Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama sekali marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa yang telah memberikan waktu dan kesempatan kita bersama sehingga kita dapat bertemu berkumpul di ruangan ini di dalam rangka melaksanakan kegiatan yaitu kegiatan penampilan selaku guru penggerak di SMA dari SMA Negeri 1 yaitu tentang pertemuan ini adalah tentang identifikasi nasib atau sumber daerah dan strategi pengembangan. Kemudian tidak lupa kita mengaturkan selawat dan salam dari Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita katakan sama yang kami hormati Pak Rajibur dan Pak Sakti kepala sekolah dan dalam hal ini adalah selaku guru penggerak SMA dari SMA Negeri 1. Kemudian yang hormati Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu yang hormati, pertama sekali mungkin saya secara pribadi mungkin tidak lama di sini karena kebetulan di samping kegiatan kita ini adalah kegiatan dan wanita yang mungkin sedang berlatih dimulai dan dilanjutkan oleh kepala cabang pendidikan wilayah 12. Jadi mungkin didampingi beliau kan masalah depannya bisa saja di makanya di ruangan ibu. Bapak Ibu yang hormati, kegiatan kita pada hari ini adalah merupakan kegiatan yang dalam hal ini adalah kegiatan dari Bapak yaitu tentang masalah identifikasi aset, sumber data, dan bagaimana pemanfaatannya. Bapak dan Ibu, tadi barangkali sertifikat ada dibayarkan oleh para guru, ada 7 modal asli. Yang pertama adalah modal manusia, kemudian modal sosial, politik, agama, budaya, fisik, lingkungan alam, dan keuangan atau finansial. Nah, jadi banyak yang mengatakan seperti mana lebih sumber daya manusia atau sumber daya alam. Jadi banyak negara-negara yang sumber daya alam berlimpah, tetapi sumber daya manusianya kurang. Jadi negara itu kurang memenuhi kemampuan negara. Tapi sebaliknya sumber daya alam negara itu boleh katakan mungkin kami sumber daya manusia luar biasa itu negara ini dari sebuah negara ini. Jadi kalau kita ambil sebagai contohnya umpamanya seperti Singapura, seperti Jepang, nanti. Nah, jadi Bapak dan Ibu tentu dalam ini makanya yang pertama sekali modal manusia. Jadi biarpun sifatnya ada selagi sarana prasarana, tapi kalau pemanfaatan daripada sarana prasarana ini dia tidak termaksimalkan, tentunya juga sia-sia. Jadi inilah Bapak dan Ibu, kita berterima kasih dan saya sendiri selaku kepala sekolah berterima kasih ya atas program dari kegiatan guru penggerak ini. Karena dari rangkaian kegiatan-kegiatan kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi mengenai aset ataupun sarana prasarana
Sebenarnya ini juga tidak lain dan tidak bukan kalau di sekolah kontrak mungkin program ini sudah merupakan identifikasi pemanfaatan sumber daya. Sebenarnya kalau istilah yang lain ini yang disebut dengan supervisi secara masyarakat, termasuk di situ nanti ada pemanfaatan. Kita ambillah sebagai salah satu contoh mungkin pada seri manfaat itu atau termasuk di pasarnya katakanlah alat dan sarana prasarana untuk praktikum fisika mungkin sudah ada tersedia sama kita dan tentu bagaimana pemanfaatan itulah barangkali yang akan mau diprogramkan dan dilaksanakan secara rutin sehingga ya sarana dan prasarana ataupun aset itu tidak sia-siakan atau umpamanya seperti yang lain umpamanya perpustakaan ketersediaan daripada itu bisa diidentifikasi mungkin nanti oleh guru bahasa Indonesia bisa memanfaatkan untuk literasi umpamanya secara mungkin NKCK itu yang dibawa sisi-sisi untuk menerapkan literasi di perpustakaan tapi maunya ini adalah dilaksanakan secara rutinitas. Nah kemudian demikian juga umpamanya yang lainnya. Nah jadi inilah sebenarnya ya tujuan utama daripada kegiatan ini dalam diskusi kita sehingga sarana prasarana ada hasil yang ada. Nah itu betul-betul dilaksanakan pemanfaatan. Nah jadi Bapak Ibu yang kami hormati, demikian barangkali juga dengan mana belajar olahraga, dan nanti mana kira-kira olahraga yang kita unggulkan sehingga itu bisa kita tampilkan untuk dalam perlombaan atau perlombaan. Nah demikian juga barangkali dengan bahasa Inggris apa kira-kira yang bisa kita lakukan dan apa kira-kira sarana prasarana yang diperlukan untuk itu. Nah jadi oleh karena itu Bapak dan harapan kita dalam pertemuan ini tentunya nanti tidak lain adalah untuk mengidentifikasi apa kira-kira sarana dan prasarana ataupun aset yang ada. Kalaulah seandainya masih kurang atau mungkin ketersediaannya terbatas tidak mencukupi, nah disinilah barangkali nanti kita akan programkan. Makanya sebenarnya itu yang terakhir yaitu modal finansial. Kalau saya berpikir Bapak dan Ibu, modal finansial ini ya cukup tersedia. Kita jangan ragu-ragu begitu. Jadi seperti yang selama ini saya sampaikan sebenarnya kepada kita Bapak dan Ibu dalam rangka penyusunan Taskforce, coba berikan, coba sampaikan apa program kerja Ibu selama 1 tahun, apa yang mau dilakukan. Maksud dan tujuannya itu tidak lain tidak bukan adalah biar kita programkan di dalam Taskforce. Nah, sehingga secara finansial, nah itu bisa kita lakukan. Nah, tapi mohon maaf selama ini barangkali kurang jelas, kurang pas, atau mungkin penjelasannya kurang mengena. Nah, jadi barangkali dalam hal ini nanti di sini ya dapat tidak baik minimal walaupun ya hanya beberapa mata pelajaran yang ada ini. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu apa nanti yang didiskusikan ini ya, tidak sia-sia. Bila perlu ya kita programkan mengenai katakanlah semester yang akan datang atau tahun ajaran yang akan datang. Kita jangan ragu untuk itu Bapak dan Ibu. Nah, sehingga pada akhirnya nanti kalau seandainya ada katakanlah kompetisi ataupun perlombaan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, nah kita tidak lagi susah-susah untuk mencari siapa anak-anak kita yang mau kita utus karena sebelumnya sudah kita lakukan. Sebagai contoh Bapak dan Ibu banyak ya lomba-lomba yang dilakukan secara berjenjang, katakanlah umpamanya SMU, OSN atau KSN kompetisi sains nasional ada kebumian barangkali itu relevansinya adalah geografi ya.
Nah kemudian ada fisika, mata pelajaran fisika. Nah jadi programnya di sini barangkali ya untuk mensikapi peserta untuk KSN suatu saat nanti ya termasuk pemanfaatan sarana prasarana tadi merupakan praktek-praktikum fisika, kemudian juga jadi tidak salah kalau umpamanya nanti diprogramkan untuk mata pelajaran fisika yaitu untuk pembinaan peserta untuk olimpiade. Nah demikian juga umpamanya untuk bahasa Inggris ini lagi ada ini pembicaraan Bapak Ibu untuk bahasa Inggris yaitu debat bahasa Inggris untuk tingkat cablis tingkat kabupaten dan juga siapa juaranya nanti itu akan ditebus ke tingkat provinsi. Nah, juara tingkat provinsi nanti akan ditebus ke tingkat nasional. Nah jadi ini batas terakhir pendaftarannya kalau nggak salah saya adalah tanggal 31 Mei ini. Nah, jadi cuma saja barangkali itu kemarin 27 dengan cabis itu tidak dilakukan kompetisinya di tingkat cabis, jadi ditunggu saja. Nah, jadi saya sampaikan kami siap untuk itu. Ya, kalau diurus ke tingkat provinsi, walaupun itu tidak ada kita program kegiatan tapi kami lakukan seperti itu contohnya. Tambahlah dengan bahwa SN baik, bahwa SN di bidang olahraga, nah itu kita walaupun istilahnya ini tidak mendapatkan juara, tapi setidak-tidaknya anak kita ini kenal bilang gitu ya. Pernah mereka ke Medan sebagai utusan sekolah kan gitu. Jadi kita jangan dulu mengharapkan juara, tetapi setidaknya pernah mereka selagi waktu sekolah dulu menindak ke Medan kan gitu Pak. Pakai juara. Nah, kalau salah apa ya kita cari olo-olo aja nanti tempat tinggalnya di kawasan itu lebih murah kan gitu. Nah jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa nanti yang akan kita diskusikan mengenai identifikasi tentang aset kita yang ada, nah kemudian bagaimana kita memanfaatkannya dalam program kerja. Nah sehingga dengan demikian hasilnya ini nanti yang kami harapkan tersusun dengan rapi, terbuat dengan baik, tapi tidak programnya nggak usah yang apa namanya, yang mulut-mulut, programkanlah yang mungkin bisa kita lakukan. Itu aja, nggak usah terlalu banyak program itu. Katakanlah sebagai KSN kompetisi olimpiade 9 mata pelajaran. Nggak mungkin semuanya kita lakukan, cuma umpamanya tiga lah nggak apa-apa. Tetapi pembinaannya itu ya rutinitas ini sehingga dapat kita harapkan di suatu saat nanti ya mereka tampil demikian juga umpamanya untuk mata pelajaran agama, mata pelajaran nggak usah semuanya Bu, apa kira-kira unggulan kita dari sekolah ini. Nah kalau umpamanya unggulan kita di bidang apa ya kasih saja kita fresh terus untuk ya kegiatan di bidang agama. Atau umpamanya apalagi yang memungkinkan di situ di bidang agama, umpamanya katakanlah pori-poritan, dapat kita umpamanya yang terbaik ya kan setelah kita identifikasi, nah itu kita kembangkan. Jadi nggak usah terlalu banyak program itu, biarpun sedikit tetapi rutinitas dilakukan. Nah itu yang terbaik. Jadi demikian juga dengan yang lain BK. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, marilah nanti ya kita lakukan kegiatan kita ini sehingga dengan demikian bisa kita buat satu perencanaan yang nanti untuk kita laksanakan di tahun ini. Sehingga dengan demikian nampak jelas nanti Bapak dan Ibu yang gambaran daripada sekolah. Kalau itu sekali lagi Bapak, kalau masalah soal finansial jangan ragu, itu aja. Jangan ragu. 1,3 M karena kita ya Pak bilang, jangan ragu, ya, jangan ragu. Tapi ya betul-betul dilaksanakan ya kan juga. Begitu. Kita bagi-bagi nanti. Cuma saja kebetulan mungkin untuk tahun ini dan ke depan masih tersedot kita di dalam pengadaan ya buku-buku anak-anak kita karena tahun depan pengadaan kita akan begitu.
Tapi ya mudah-mudahan ya ketua komite ya bisa membantu kan ya, bila perlu nanti ya tidak SPP-nya kan gitu Pak ya bisa gantikan gitu dan makanya sudah jangan aturan. Nah baik Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itulah yang terpenting dalam hal ini dalam proses pembahasan ini. Sehingga dengan demikian nanti beberapa pelajaran pasti Bapak ya lima kandinya tidak mudah-mudahan paling tidak dulu yang di dalam ini ada program khusus nanti yang akan kita lakukan dan laksanakan untuk sekolah kita paling tidak. Jadi mudah-mudahan yang lain-lain nanti maka pelajaran yang lain. Nah itu kita perkembangan kita dasari dulu ini baru nanti kalau umpamanya kita lihat nanti bagi yang merasa ada kekurangan barangkali ya seperti silakan Bapak dan Ibu mudah-mudahan datang ke ruang PKS. Sadari dan bagi yang merasa ada barang yang hilang silakan Bapak dan datang Ibu ke yang ruang hormati PKS. dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Kami selaku kepala sekolah dengan ini membuka secara resmi identifikasi aset ataupun sumber daya serta pemanfaatannya dalam rangka program guru penggerak di SMA Negeri 1 Padang. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Akhiri dari Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Balai Semangat Serta Bapak Wardian SPD dan mereka sampaikan dan arahan-arahan diskusi yang kita laksanakan ini dan sudah membuka acara ini secara resmi. Selanjutnya masuk ke acara yang keempat yaitu diskusi tentang identifikasi aset dan sumber daya yang ada di masyarakat sekolah. Dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Radiun sehingga kepada Bapak Karnasio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kesehatan. Selawat dan salam mari saya akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati Bapak Kepala Universitas Perguruan hormati Bapak Komite, yang kami hormati Bapak Ibu, rekan-rekan pejabat, saudara pendidik, saudara sekolah. Kami bersama dengan Bapak Ibu terima kasih atas membantu dapat hadir dalam undangan yang disampaikan. Seterusnya mengenai tujuan dari kegiatan ini mungkin sudah disampaikan oleh Pak Sakri bahwa identifikasi aset daerah termasuk aset yang ada di sekolah ini merupakan tugas kami sebagai guru penggerak pada modul 32 dan ini nanti terintegrasi dengan modul 33 yang saat ini sedang berjalan yaitu mengenai pengelolaan sumber daya yang berdampak positif. Kalau modul 32 itu adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi yang saat ini yang kita laksanakan ini adalah memang harus dilaksanakan dan ditunggu tugasnya di upload di TPS, yaitu mengenai diskusi tentang identifikasi aset-aset yang ada di sekolah. Kemudian kami berharap nanti pertemuan ini dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya yaitu dalam kelompok-kelompok itu yaitu
Artinya nanti Bapak Ibu, aset-aset ini nanti akan dipetakan oleh Bapak Ibu musyawarah guru mata pelajaran. Kemudian hasilnya nanti akan kita sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa dari segi finansial itu sangat menguntungkan. Oleh karena itu, izinkan kami Bapak Ibu nanti ada dua langkah lagi, yaitu tahap ini tahun awal semuanya, nanti baru tahap-tahap dari setiap MGMP mungkin dalam beberapa waktu ke depan. Yang berikutnya adalah ini identifikasi aset daerah. Yang pertama, sekolah sebagai ekosistem yang di dalamnya ada unsur biotik dan abiotik. Unsur biotik itu adalah unsur yang hidup, kemudian abiotik adalah yang unsur yang tidak hidup. Jadi biotiknya adalah makhluk hidup, kalau unsur abiotiknya adalah unsur yang tidak hidup. Apa saja unsur biotik itu adalah yang pertama guru. Tapi kalau di dalam modul itu yang pertama di situ urutannya Pak, dibuat yang pertama itu murid, baru kepala sekolah, baru guru. Murid duluan, baru kepala sekolah, baru guru, kemudian masuk kepada orang tua, kemudian komite, termasuk nanti dinas pendidikan, dan yang terakhir adalah pemerintah daerah. Ini menjadi unsur biotiknya. Kalau mungkin kita di sekolah ini, ya mungkin ini terdapat semuanya. Ada gurunya, ada murid, ada kepala sekolah, kemudian ada aset-aset yang lain. Kalau unsur abiotiknya itu termasuk ini modal finansial, keuangan. Jadi keuangan inilah unsur abiotiknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mohon izin waktunya mungkin ini hanya sebentar. Sekitar kurang lebih 15 menit. Kemudian nanti kami jelaskan modal manusia itu apa, sosial, dan sampai dengan finansial. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengidentifikasi aset-aset ini, satu modal manusia. Bagaimana modal manusianya? Kalau kita di sekolah ini, dari segi guru itu kualifikasi pendidikannya sudah tinggi, termasuk modal manusianya. Kemudian muridnya bagaimana? Modal manusianya murid. Kemudian ada lagi komitenya, kemudian termasuk unsur-unsur biotik tadi semuanya, dinas pendidikan, kemudian ada pemerintah daerah, ada termasuk ini nanti DPR juga. Tapi ini nanti ada di unsur, ada dimasukkan di modal politik juga. Kemudian modal sosial ini apalagi di Mananggawa Saudara ini kan toleransi kita terhadap sesama manusia itu kan masih kuat. Jadi modal sosial inilah yang dipergunakan dalam memanfaatkan aset ini untuk meningkatkan kepemimpinan murid atau proses pembelajaran murid yang dapat meningkatkan minat dan belajar mereka. Kemudian modal politik ini adalah termasuk bagaimana kita menjangkau program itu, seperti program yang kita buat agar bisa berkelanjutan ini bisa kita lakukan kepada ketua komite nanti mungkin bisa langsung DPR atau dinas pendidikan atau lembaga swadaya yang lain. Jadi untuk meningkatkan memanfaatkan aset ini dalam sekolah ini, bagaimana meningkatkan minat belajar murid, kepemimpinan murid itu bisa kita lakukan dengan modal politik. Kemudian modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya ini khusus agama, kalau tingkat toleransi antar umat beragama kan masih tinggi. Kemudian termasuk di sini banyak anak-anak kita ini yang datang di sekolah ini Pak Ketum dari pesantren.
itu termasuk modal agama juga. Artinya pemahaman mereka tentang agama itu sudah ada dari sejak mereka tinggal sebelumnya. Jadi inilah yang harus kita manfaatkan aset-aset ini. Kemudian budaya kita di sini termasuk Dalihan Natul itu. Dalihan Natul itu suatu budaya. Kemudian Saanak Sabur itu yang sudah mulai lagi dong ya. Nah, ini harus kita tingkatkan lagi supaya mereka sesama Pak, juga kita tanya jawab. Ada bagusnya yang 7 aset modal sumber daya ini kita diskusikan paling tidak 2 item per aset yang kita anggap vital. Contoh namanya modal manusia, kita diskusikan di sana ada dua saja, nggak usah banyak Pak. Yang Bapak bilang tadi guru yang bersertifikasi itu sudah modal manusia itu, ataupun siswa ataupun ekonomi siswa yang rata-rata menengah ke atas, dan modal manusia bagi kita. Mungkin nanti di modal sosial kita renungkan, kita diskusikan apa menurut kita. Mungkin tadi ada tambahan dari modal sosial. Modal sosial ini saya dengarkan dari Pak Rajun kurang lengkap. Modal sosial ini adalah kemitraan kita, Bapak. Kemitraan dengan siapa kita bisa bermitra, itu modal sosial. Bisa itu dengan contoh yang Pak Rajun bilang sekarang, bagaimana kita membina karakter, berarti kita bermitra dengan kuartir pramuka. Bisa sekali-sekali kita undang mereka ke sini sebagai narasumber. Contoh kemitraan itu di modal sosial, Bapak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, bahwa kita diskusi mengenai aset-aset yang ada di SMA Negeri 1 Padangpoh. Pertama, modal manusia. Modal manusia tadi sudah disampaikan bahwa semua guru sudah kualifikasinya satu, kemudian dan bersertifikat pendidik. Modal manusianya guru, kualifikasi pendidikan ya, kualifikasi pendidikan yang satu. Kualifikasi pendidikan Satu. Ya. Sama dengan konseling itu. Konseling itu prosesnya. Kalau orangnya konselor, kalau yang di apa itu konseli kan begitu. Atau begitu. Jadi saya kira demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti mohon kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Mungkin boleh di hari Sabtu besok. Bisa Pak Sabit, tapi besok pendampingan. Pak. Bapak Ibu, kami tawarkan kalau boleh hari Senin mengenai pemetaan aset ini mungkin sudah ada Bapak Ibu buat. Kemudian program yang Bapak Ibu buat juga harus sudah ada. Kalau tidak boleh Pak, kamar guys. Setiap MGMP maksudnya Bu. Setiap MGMP memetakan aset-aset ini yang diperlukan dalam proses pembelajaran Ibu sekarang. Yang diperlukan dalam proses pembelajaran Ibu di kelas. Apa saja yang mendukung dan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran Ibu di kelas. Dari yang 7 kan? Dari yang 7 ini harus dipetakan, diidentifikasi. Misalnya untuk bahasa Inggris, modal manusianya bagaimana? Tuliskan aja di situ, nggak apa, sesuai dengan setiap saja. Mengikuti pembelajaran. Muridnya bagaimana? Gurunya bagaimana? Pokoknya kan Bu Ya, debat, saya mau Bapak jadi Ibu debat. Modal manusianya kan dua fungsi.
ada mentornya yang bisa mengajarkan Iya. atau harus bermitra berarti modal sosial dia. Di politik ini saya kurang paham Pak, maksudnya bagaimana? Untuk politik ini. Modal politik ini Pak, ini tergantung berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang termasuk masalah kebijakan peraturan tentu harus bermitra dengan DPR kan dari saya membuat peraturan gitu kan. Kemudian kalau di sekolah ini kebijakan berarti yang dibuat oleh kepala sekolah. Kemudian dengan pemerintah daerah dan dinas pendidikan juga. PDPR kan komisi yang khusus. Lebih identiknya begini, kalau ibu buat akan buat kota, politiknya minta kebijakan dari sekolah-sekolah, buat audiensi. Ya. Nah, seperti itu. Iya. Kan libatkan juga DPR itu kan. Iya. Komisi sekian ya, Iya. pendidikan komisi berapa? Artinya Bapak Ibu kita masih tahap sekolah ini dulu Bu, dalam proses pembelajaran kita. Masih tahap sekolah. Untuk konseling, untuk BK silakan dibuat programnya. Ya, komandan. Untuk bahasa Indonesia mungkin sudah dapat ditawarkan oleh Pak Sapri kan. Kemudian untuk media oka Pak, Job. ya, buat kegiatannya Pak apa yang bisa dilaksanakan. Jangan terlalu banyak, muridnya banyak, jadi futsal banyak Bapak berpikir untuk mengumpulkan siswa ini. Lebih baik yang satu orang yang lari 100 meter aja ke sana aja ke sini. Begitu kira-kira. Tapi banyak yang sudah diprogramkan. Atau yang sudah itu aja dilanjutkan pakai. Ya program yang sudah berjalan pun dilanjutkan tidak masalah. Yang sudah dilaksanakan. Iya. Baik Bapak Ibu. Ya. Pengen naik. Udah di kelas aku memang bisa contohnya baca Al-Quran, atau terus semuanya. Tapi apabila contoh soal yang diadakan untuk marawis atau contoh nanti, jadi itu tidak berkelas ya, mencabut berkelas. Jadi untuk latihan ini di hari apa, jamnya di saat kapan, on mana boleh. Jadi sehingga terkadang tidak bisa diharapkan dikumpulkan untuk melatih secara rutin. Aja itulah dipetakan dulu aset-aset ini bagaimana caranya. Buat aja 2 kali habis pulang sekolah. Atau begini Bu, untuk melaksanakan itu bisa intrakurikuler, kokurikuler dan ekstra. Kalau Ibu tidak bisa ekstranya, buat ikonnya Bu, pendukung pembelajarannya. Tapi ya tidak tahu. Tapi terkadang kami kegiatan pramuka. Terus terang dulu dokter itu contohnya. Jangan nyambil lagi. Yang merasakan ini sekarang. Iya Bu ya. Nah itu ya bukan berarti maafkan ya. Karena pramuka kan 3 hari dibuat isi Kamis, Daud, Rabu. Jadi kalau diambil umpamanya hari Jumat, saya sudah ini kegiatannya hari ya Bu. Memang Pak. Iya betul Bu. Memang lima. Soalnya terkadang kewalahan lebih baik untuk mengumpulkan dagala pun. Jadi tidak bisa secara rutin ya HKM pramuka latihan. Di awal tahun pelajaran kemarin Pak Sapri sudah memetakan semua siswa harus ada ekskul. Tapi pada kenyataan dalam perjalanannya tidak ada. Bahkan yang ada itu ada 3 sama dia ada 2. Maka kita bekerja sama di sini. Itulah yang mau kita ini Bu, yang mau kita petakan. Kita ajak yang lainnya itu. Kenapa mereka tidak mau? Hobi nih memang Sony, hobi mereka di pramuka, hobi mereka di PMI, hobi mereka di olahraga, dan awal hasil nah terbagi tuh Iba. Di agama ini, orang menopang memang pengurangan di suami. Sebenarnya Pak, kalau kegiatan atau program kita di sekolah ini sebenarnya sudah banyak sebenarnya yang sudah diprogramkan dan sudah dibiayai. Iya. Cuman pelaksanaannya ini yang belum
terlaksana Untuk dengan yang baik. ini itu memang tetap itu. Kalau program saya rasa sudah sangat-sangat banyak. Kalau memang siswanya 1 per program, saya rasa sudah cukup banyak. Kalau kita sepakat Bapak Ibu, itu pun kita laksanakan tidak salah, itu kita lanjutkan. Tapi bagaimana konsekuensinya? Siapkah kita Bapak Ibu melanjutkan itu? Agar begini Bu, agar kita sejalan dengan program sekolah itu dan mungkin ada apa nama kita kan begitu, lelahnya kan begitu Pak. Saya rasa program yang belum ada mungkin ini fisikal ini sama kalau kami kan nggak ada dibuat ke situ. Di forum ini nggak ada. Cuma fisika saya rasa tidak ada program di situ yang belum dicakup ke finansial. Saya rasa sisa dan BK sisanya mungkin ini sudah ini Pak. Bahasa Inggris sudah ada beberapa program selanjutnya. Dengan Agama sudah ada. Dengan baik sedikit. Mungkin ini agak melenceng dari keluhan yang disampaikan dulu. Nah, sebenarnya kita semua merasakan. Kenapa? Ini menurut hemat saya. Kenapa itu terjadi? Karena memang secara tidak langsung dari atas ada beberapa event yang memang bukan ini menjudge ya, di nomor 1 kan, sehingga kegiatan kita di nomor sekian kan, penggemarnya jadi tidak ada. Jadi terkadang kan kita berpikir bahwa ini Bapak, ini mungkin masukan kritik nanti kepada kepala sekolah. Kita berpikir mungkin seperti yang bilang Pak Oke kan, semua sudah dijadwal, betul Pak. Tetapi kadang-kadang kita melihat benar memang ini cara berpikir, tapi ke bawah tidak benar menurut saya. Ke atas benar, yaitu kita membuat program untuk event-event ke atas. Padahal kalau menurut ini kita membuat program seharusnya melihat dan menumbuh kembangkan murid, bukan ke atas. Harus itu Bapak itu. Kalau kita melihat event ke atas memang benar, futsal banyak eventnya. Marawis mana ada eventnya? Sehingga di nomor sekian kan Marawis. Tapi itulah menurut saya salah kaprah itu. Benar itu cara berpikir begitu untuk mendulang prestasi, untuk mendulang yang nama baik dan sebagainya. Tetapi kalau menurut ini hemat saya Bapak Ibu, kita membuat program itu bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya adalah bagaimana agar murid ini dinomorsatukan dan bagaimana biar bakat kepemimpinan murid bangkit. Jadi sekolah seharusnya harus memperhatikan. Sama itulah yang disampaikan Pak Rajen tadi, pemetaan ekstrakurikuler itu di awal. Setiap murid di sekolah kita ini hanya 3 yang berhak yang bisa diambilnya ekskul. Kalau sudah 3 Bapak Ibu kita sediakan ekskul pasti merata semuanya. Kalau umpamanya dia sudah di pramuka, dia sudah di paskibra, dia sudah di futsal, mau masuk lagi dia tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi. Nah, iya 2 tidak boleh lagi. Karena memang itu menurut saya masalahnya. Karena kita melihat ke atas, kita melihat event-event yang ada, sehingga banyak murid yang berkesingkat. Padahal kalau menurut pengertian ini Bapak Ibu, aset dan modal sumber daya adalah ke bawah. Kita melihat ke muridnya. Saya tidak percaya mungkin Pak Rijal juga merasakan itu. Berapa lah anggota futsal di kelas? Dari 36 orang. Ya. Sehingga ada beberapa belas orang lagi yang tidak tersalurkan. Tapi karena kita melihat ke atas, oh ini event ini banyak, harus itu dipersiapkan. Sehingga kecolongan lah kita. Itu menurut saya permasalahannya. Karena saya juga merasakan itu dulu. Saya juga merasakan itu. Cuma karena saya naik setiap perayaan Maulid, Migrat, di saat kalau hari hanya di situ mau latihan malam siswanya. Nah itu, jadi memang nggak ada waktu untuk aktivitas untuk latihan itu. Kalau itu bisa mah di luar, di saat masuk juga ada memang. Makanya itu, kalau memang program itu sudah ada kita laksanakan, kita tunjukkan ke kepala sekolah.
bagaimana pelatihan kami sudah tercantum di finansial atau tidak? Saya rasa itu aja programnya sudah. Kita pun banyak-banyak Pak, program di seminar tidak dicantumkan di finansial sama aja Pak. Cuma tinggal diorganisasikan. Waktunya dari Tapi sebenarnya begini Bapak Ibu, kan ada 7 aset muda. Kita pasti berpikir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Itu adalah anak dari nomor 7. Jelas. Kan? Harus ada finansial ya biar jalan. Betul Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu. Tapi kita sudah terkungkung finansialnya ini adalah yang 30 itu. Bos. Padahal banyak, makanya tadi saya apakan dulu. Selain bos, OBT, SPP, BOP, apalagi yang bisa? Agar kita tidak terkungkung. Nggak mungkin uang saya sendiri. Bukan itu Pak. Bukan kita yang kasih. Bapak masukkan dana koperasi. Nggak mungkin untuk ke siswa itu. Kami untuk operasi finansial itu Umumnya banknya sudah ditentukan dari atasan atau di sini. di sini tidak ada di atas. Bukan Ada yang membuat anggaran di sini. Secara kongkos tadi tentu tidak. Pos tadi tentu Ada lagi sekarang posnya ditentukan. sekian persen, sekian persen. Finansialnya. Jadi kan fleksibel sekali. Memang Mulai 2020. si Malakam ini bagi kita. Mau kita tentukan cara finansial kita tidak tahu. Ya kan? Tapi memang untuk menentukan ini ya Kemenak lah. Maksudnya Tidak ada harus yang boleh di Kemenak. tidak ada Jadi maksudnya begini loh, sesuai dengan arahan Pak Kepala Sekolah, mereka mendukung dari segi finansial. Oleh karena itu kita petakan dulu, misalnya kalau keutamaan mana yang mau kita jalankan dulu dari beberapa ini nanti bisa ditampung di dalam kartu kan gitu. nikah murah utang. Tinggal menambahi dong mana dia mesti tampung kira-kira. Mungkin saya kurang paham di situ ya, mungkin dia Pak Robi lebih paham jadi mungkin boleh. Ya. Kecuali icoret kali ini tampung dalam itu tidak Pak. Itu maksud saya dari maksud saya. Bina bos. Kalau terlalu banyak, misalnya Nasi ada. Peramping. Sekali semua nih. Mau sudah ada. Tapi mau pergi sudah ditampung. Jadi tinggal menambahin aja nama sholat nafkah biaya kan bisa. pembicaraan kami Pak Kepala Sekolah semalam bahwa memang untuk yang tahun ini kan karena diarahkan ke hukum. Kemudian makanya ditawarkan untuk kita semua untuk tahun depan kita berikan program kita nanti baru ditampung dalam berkas kan begitu ya. 3 tahun itu bang beli buku kita ini. Next ya ini Boleh kita kasih masukan. Janganlah buku yang awal-awal yang kalau ini bukan dari saya rasa dari pusat ini bukunya. Dari pusat. Iya. Kalau yang pagi sekali kamu sasar tadi. Mitra yang pusat itu kan nanti susah. Yang untuk Ini bu, ini kan kumpul terletak kalau badai. Ini kan kurikulum baru. Setiap kurikulum itu muncul, ada itu dari dinas pendidikan mengeluarkan buku apa saja yang bisa dibeli dari sekian mata pelajaran. Nggak mungkin nanti satu penerbit yang dimunculkan. Nanti misalnya matematika yang boleh dibeli itu dari 2 penerbit ini yang ini. Bahasa Inggris cuma 2 penerbit. Bahkan kadang nanti cuma 1 penerbit yang dibolehkan. Sudah dicantumkan bagi-bagi kursi di sana. Jadi kita tidak bisa memilih-milih. Karena orang itu kan bagi kursi. Dalam sekolah kan begitu. Dari bedakan situ yang mana yang bisa kita beli. Makanya itu yang datang. Kecuali buku-buku yang misalnya yang peminatan.
kalau peminatan itu nanti bisa jadi 4 atau 3 penerbit yang bisa kita pilih. Sisanya tidak boleh. Itu dia Bu yang sudah distandarkan dia. Kita sekolah kan yang Iya. kita bisa kayak di penerbit yang memang bagus sekolah. Kalau bahasa penerbitnya kan sudah dibatasi. udah dibatasi. Kalau bahasa Inggris kan bukan peminatan Bu. Jadi cuma langsung kita pesan udah ada harganya kan datang bukunya. Cuma itu yang datang. Nggak ada penerbit yang lain. Kecuali peminatan. Kalau peminatan kita dibebaskan. Sekolah dibebaskan memilih dari mana. Itu pun nanti ada 2 atau 3 penerbit yang boleh. Kan ada kredit yang berskala punya jadi mengikuti hidup dan juga anak Iya, iya. bagus dibandingkan kredit yang masih tidak boleh ya. Kemudian boleh saya tambahkan lagi Pak? Boleh. Seperti yang Silakan. sampaikan Mas Safi tadi dan juga apa yang saya sampaikan Pak Kepala Sekolah yang dibuat anggaran-anggaran kegiatan itu. Saya lihat misalnya Pak Kosol itu adalah yang memang kegiatan yang diperlombakan ada eventnya. Sementara kan fokusnya kan ke anak-anak. Iya. Siswa. Sumpah saya seluruh, saya bingung ini. Kan banyak event-event yang kita buat, sini, sorghum, segala macam. Kalau kita lihat untuk tingkat nasional dan provinsi yang sering debat. Sementara saya bingung, debat disuruh anak-anak. Sementara sisi keilmuan kurang ini. Oke, jadi pikiran saya, ini mengkader anak-anak ini. Kenapa tidak ini kegiatan yang berfinansial ini kita buat dulu untuk mempersiapkan sisi keilmuannya. Karena kan disuruh begini nggak mampu. Itulah yang bagus. Pelajaran di kelas Buat kemarin yang kan kita kan disuruh menyampaikan kurikulum silabus. Sementara kan untuk sampai ke kemampuan kita bukan mengikuti silabus ini. Lagi jalur yang sampai ke sana dia kan, misalnya strukturnya, grammarnya, pronunciation-nya bukan di kurikulum biasa itu kita sampaikan, bukan silabus yang dari pemerintah. Di luar itu anak itu les mampu aja. Jadi maksud saya kenapa mengejar event ini sementara kita nggak ada pesannya, mungkin dikali tinggi. Debate ini Pak ya, ini debate selain dia ada ide, ada gagasan, ada argumen, pengucapan juga, terus ada beberapa kemampuan yang harus dipersiapkan. Sementara pokoknya ini debate persiapkan, nggak bisa seperti itu. Jadi kan sementara yang diberikan dana untuk event itu sebenarnya harus ada sebelum itu dipersiapkan menurut saya kita apalah anak-anak itu misalnya seperti les tapi didanai Pak seperti les tapi didanai Pak itu maksud saya. Iya, boleh buat program untuk bikin ekskul Yang baru. Ekskul seperti les nih buat iya, ekskul bahasa Inggris. Jadi selama dalam diskusi untuk hari guru, kita bisa. Namanya juga seperti ekstrakurikuler bilang itu. Mana bahasa Inggris. ini betul dari dua Sama dong, Bisa. Banyak ibu sebenarnya. ini rasa masuk bisa Ini baru aja jadi di Semarang. Saya rasa Dari palsu harus satu. les buat les tambahan di sekolah kan ya. Saya rasa dari sini bisa aja dicantumkan ke akhir. ini dari sekolah Masalahnya tapi penggaji apa di pun apa bedanya dia dengan pelatihan debat orang ini? Ada ini. Pelatihan futsal. Coba dia bapak ya. itu yang dikasih Seperti les deh. materi Kalau enggak namanya kita sini. oh no ada kalau bisa yang paling materi lagi Kalau dibilang saya, Di dalam bagi-bagi ini di pelaksanaan isinya kita pegang, kita kasih baru kita proses sebelum udah lanjut Seperti yang undang
Pasti sih. kuliah dulu 5 tahun, 4 tahun, baru nanti ada terus sampai kayak ada dasar semester kan dia mau bukan spontan datang. Ada tidak ada dari bisa kita sepakati Bapak Ibu. Bisa. Maksudnya saya tertarik dengan apa yang disampaikan di buku ini, walaupun itu tidak ada di program selama ini, maka ini yang mau Kita munculkan baru. buat seperti apa penjelasannya itu. Ah. Ya, nanti mungkin bisa di kalau pelaksanaannya tahap kecil dulu, misalnya 5 orang aja, ini aja dulu. Jangan berkelas langsung semua, tapi kita tidak sanggup kan begitu. Boleh nanti. Jadi bagaimana Pak Sabri? Oke. Kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Tolong nanti di hari Senin mungkin boleh kita berkumpul lagi ya apa ya kalau FGMP ya. Ya. Kemudian untuk melalui forum ini Pak Robi, kami untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru masuk dalam penggunaan teknologi di dalam proses belajar mengajar, mungkin kami mohon sarana untuk seperti layar untuk Siap, kita sediakan. karena mungkin ini banyak keluhan dari Bapak Ibu guru, nggak ada ini, nggak ada apa, dan saya kira demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon bersabar dulu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita di kafe lapar kita 4 jam 4 kali tiduran. Ya, tahan. Seri ya. Kita tutup Bapak Ibu. Kami berharap kembali kita malah dilatih udah bilang. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Apabila ada hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.